Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan baik. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi matriks terkait determinan matriks 2x2, 3x3, inverse matriks 2x2, 3x3, dan sifat determinan juga inverse. Baiklah, mari kita mulai matriks part 2. Oke, yang pertama, kita akan bahas determinan matriks 2x2. Misalkan pada layar terdapat matriks A 2x2 yang berisikan elemen A, B, C, D. Nah, maka determinan A itu ditulis dengan kurung tegak A. Jadi kita kalau misalkan sudah belajar mutlak nih ya, kayak kurung mutlak A, itu maksudnya determinan A kalau sedang membahas matriks. Nah, bagaimana rumusnya? Determinan A itu berarti kurung tegak A itu sama dengan kurung tegak elemen-elemennya. Di sini A, B, C, D. Nah, determinan A ini kita perhatikan di sini ada yang ditandai AD. Maksudnya gimana? Dikali. Jadi determinan A itu adalah AD dikurang BC. Nah, perhatikan di layar. Jadi perkaliannya secara diagonal ya. Jadi determinan A 2x2 itu sama dengan elemen A dikali elemen D dikurang elemen B dikali elemen C. Oke, supaya lebih paham kita langsung ke contoh soalnya ya. Untuk soal yang pertama, di sini terdapat suatu matriks B yang beranggotakan atau yang berelemen 0, negatif 4, 1, 3. Maka determinan B-nya sama dengan determinan B sama dengan determinan dari 0, negatif 4, 1, 3. Langsung kita masukin ke rumus yang tadi. Jadi di sini kita kalikan elemen 0 dikali 3 dikurang negatif 4 kali 1. Jadi jawabannya adalah 0 dikurang negatif 4 sama dengan 4. Jadi untuk soal nomor 1, ternyata determinan matriks B-nya adalah 4. Nah, soal yang kedua. Jika suatu matriks dengan elemen T negatif 2, negatif 3, negatif 4, T negatif 1 adalah suatu matriks singular. Nanti kita akan bahas apa itu matriks singular. Maka nilai variabel T-nya adalah, oke, perhatikan di layar, di sini kita memiliki suatu matriks dengan elemen itu ada suatu variabel yakni T. Dan kita mengetahui bahwa matriks tersebut singular. Apa itu singular? Matriks singular adalah suatu matriks yang determinannya sama dengan 0. Jadi, determinan dari T negatif 2, negatif 3, 4, T negatif 1 itu sama dengan 0. Oke, jadi kita langsung kalikan saja AD min BC. Berarti kan T min 2 dikali T min 1 dikurang negatif 3 dikali negatif 4 sama dengan 0 gitu ya, karena singular. Oke, sehingga jawabannya adalah kita boleh kali silang dulu. Kurung siku yang pertama kita kalikan jadinya T kuadrat dikurang T dikurang 2T ditambah 2. Untuk kurung siku yang kedua itu 12. Berarti T kuadrat negatif 3T dikurang 10 sama dengan 0. Nah, kita tinggal faktorkan, ini adalah persamaan kuadrat kan ya. Jadi, di sini difaktorkan dulu, jadi T negatif 5 dikali T ditambah 2. Nah, berarti T negatif 5 itu sama dengan 0, atau T plus 2 sama dengan 0. Maka T-nya sama dengan 5 atau T-nya sama dengan negatif 2. Begitu ya jawabannya. Jadi di sini yang harus digarisbawahi adalah matriks singular. Merupakan suatu matriks yang determinannya sama dengan 0. Jadi kalau ada soal seperti ini, perhatikan cara pengerjaannya seperti contoh soal nomor 2. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Nah, di sini determinan matriks 3x3. Misalkan suatu matriks A 3x3. Di sini sengaja elemen-elemennya itu ditulis berdasarkan letak baris dan kolomnya. Jadi
A11, A12, A13. Maksudnya gimana? Maksudnya misalnya A13, berarti dia terletak di baris pertama kolom ketiga. Paham ya? Oke, langsung kita coba perhatikan determinan matriks A 3x3. Sama ya ditulis determinan A sama dengan kurung tegak A. Ini masih sama. Nah, tapi agak berbeda di caranya. Di sini kita akan menggunakan metode yang namanya metode Sarus. Kalau sudah pernah mendengar, ya mari kita ingat-ingat kembali ya. Jadi, caranya adalah kita tambahkan 2 kolom awalnya, kita ulang kembali tulis di sana. Coba perhatikan di layar ya. Jadi di sini ada 2 kolom yang diulang lagi. Untuk apa? Kita akan kalikan secara diagonal. Nah, jadi seperti itu. Jadi untuk yang warna hijau, saat kita mengkalikan diagonalnya dari kiri ke kanan, itu tandanya plus. Jadi kita misalkan ya, ini dikalikan semua. Jadi A11 dikali A22 dikali A33. Kita misalkan hasilnya adalah A. Berarti plus A. Kemudian A12 dikali A23 dikali A21 itu hasilnya misalkan B. Berarti tambah B dan tambah C. Nah, satu lagi, saat dikalikannya dari kiri ke kanan itu ke atas gitu ya, itu tandanya adalah negatif, seperti di layar. Nah, seperti itu. Jadi kita tinggal kelompokkan, misalkan seperti ini, boleh kan ya? Jadi A ditambah B ditambah C dikurang D ditambah E ditambah F. Oke, perhatikan di layar. Supaya lebih mudah juga kita langsung aja ya, misalkan soal ketiga, misalkan terdapat matriks C 3x3 seperti di layar, ditanyakan adalah determinan matriks C. Berarti langsung kita coba buat metode Sarus kan. Nah, berarti sama dengan, jangan lupa ya, 2 kolom awalnya diulang kembali. Kemudian kita kalikan secara diagonal menurun dari kiri ke kanan. Kita langsung kalikan. Berarti 1 kali 2 kali 2 ditambah 1 kali 3 kali 1 ditambah 0 kali 1 kali 2. Nah, jangan lupa dikurang dengan, nah itu tadi, 1 kali 2 kali 0 ditambah 2 kali 3 kali 1 ditambah 2 kali 1 kali 1. Langsung dihitung aja. Ternyata kita memperoleh 4 tambah 3 tambah 0 dikurang 0 tambah 6 tambah 2. Kurung yang pertama itu berisikan 7, kurung yang kedua berisikan 8. Berarti 7 kurang 8 itu sama dengan negatif 1. Berarti determinan dari matriks C adalah negatif 1. Sekarang ke inverse matriks 2 kali 2. Misalkan terdapat matriks A, B, C, D. Nah, inverse matriks itu dilambangkan dengan A pangkat negatif 1. Tapi ini bukan berarti 1 per A ya. Negatif 1 di sini maksudnya adalah inverse. Nah, rumusnya gimana inverse itu? A inverse sama dengan 1 per determinan A dikali ADJA. Apa itu ADJA? Nah, ini dibacanya A join A. Nah, kan kalau tadi determinan sudah tahu ya, tadi di pembahasan sebelumnya. Nah, sekarang kita akan coba bahas A join A untuk matriks 2 kali 2. Nah, ini determinan tadi rumusnya udah tahu 1 per AD min BC. A join-nya itu adalah, nah perhatikan, perubahannya dari matriks asalnya, misalkan A 2 kali 2-nya seperti di atas, A, B, C, D. Nah, untuk di A join-nya, A dan D-nya saling bertukar gitu. Dan B dan C-nya nggak saling bertukar, tapi mereka tetap, tapi jangan lupa dikasih negatif. Gitu. Jadi di sini ada yang ditukar, ada yang dikasih negatif. Perhatikan di layar ya. Oke, kita langsung ke soalnya. Misalkan soal keempat, terdapat matriks B 2 kali 2 yang elemennya adalah 0, negatif 4, 1, 3. Kita diminta untuk mencari B inverse-nya. Nah, berarti kan 1 per determinan B dikali A join B. Nah, karena tadi sudah dicari determinan B-nya berdasarkan soal nomor 1, tadi ya, di pembahasan determinan 2 kali 2. Didapatkan determinan B sama dengan 4. Maka kita tinggal mencari A join B. Nah, B inverse-nya sama dengan 1 per determinan B dikali A join B.
Berarti 1 per negatif 4 dikali, jangan lupa 3 dan 0-nya ditukar, kemudian yang nggak dikurung warna hijau itu dikasih negatif. Berarti untuk negatif 4, dia berubah jadi 4. Untuk 1, dia berubah jadi negatif 1. Paham ya? Oke, kita langsung coba hitung. Berarti 1 per 4 boleh negatifnya ke dalam ya. Jadi di sini negatif 3, negatif 4, 1, 0. Nah, seperti ini kalau optionnya pilihan ganda, mungkin nanti di pilihan gandanya ada. Tapi kalau misalkan kita mengerjakan soal yang bukan pilihan ganda, yaitu soal esai gitu ya. Jadi bagusnya sih masukin ke dalam aja 1 per 4-nya. Jadi jawaban akhirnya negatif 3 per 4, negatif 1, 1 per 4, 0. Bisa ya dipahami? Oke, lanjut lagi kita ke inverse matriks 3 kali 3. Oke, sama seperti tadi, rumus inverse-nya itu mau dia matriks 2 kali 2, mau dia matriks 3 kali 3. Nah, ini inverse-nya merupakan 1 per determinan A dikali A join A. Nah, di sini bedanya adalah kalau matriks 3 kali 3 untuk mencari A join-nya itu panjang ceritanya. Kita harus tentukan dulu minornya, kofaktornya, A join-nya baru bisa ditentukan gitu. Jadi langsung aja supaya pembahasannya nggak terlalu panjang, kita langsung ke contoh soal ya. Misal, soal kelima, matriks C 3 kali 3 yang elemennya 1, 1, 0, 1, 2, 3, 1, 2, 2. Nah, C inverse-nya apa katanya? Oke, kita langsung mulai dari determinannya. Karena tadi kita sudah bahas di soal nomor 3, yang waktu determinan matriks 3 kali 3, bahwa matriks C itu determinannya negatif 1. Berarti langsung kita bisa menggunakan nanti. Nah, sekarang kita coba cari minornya ya. Kita harus cari dulu, mulai dari minor 1, 1. Maksudnya apa? Perhatikan di soal nomor 5, yang C 3 kali 3, M11 adalah suatu minor yang terletak di baris pertama dan kolom pertama. Berarti cara mencarinya adalah tutup baris pertama dan kolom pertama di matriks C. Nah, seperti ini. Perhatikan di sebelah kiri. Kemudian sisanya kita tulis, berarti kan 2, 3, 2, 2 kan. Nah, ini kita determinankan selayaknya determinan matriks 2 kali 2. Berarti kan AD min BC. Gitu. Oke, bisa ya? Jadi jawabannya berapa? 4 dikurang 6 sama dengan negatif 2. Ini minor 1, 1. Untuk baris pertama, kolom pertama. Berarti kita harus cari 9 kali. Baris pertama, kolom kedua, baris pertama, kolom ketiga, dan seterusnya. Oke, mari kita mulai ya. M12 berarti baris pertama, kolom kedua. Berarti yang ditutup adalah baris pertama dan kolom kedua. Perhatikan di matriks C-nya. Berarti sisanya adalah 1, 3, 1, 2. Kita tinggal determinankan, berarti 1 kali 2 dikurang 3 kali 1. Sama dengan 2 dikurang 3. Sama dengan negatif 1. Kemudian minor 1, 3. Berarti sisanya adalah 1, 2, 1, 2. Kita determinankan, berarti 1 kali 2 dikurang 2 kali 1. Ini cara determinankannya seperti yang M11 ya, jadi yang hijau dikurang yang orange gitu. Jadi di sini 2 kurang 2 untuk M13 sama dengan 0. Sekarang M21, berarti baris kedua kolom ke 1. Kita tutup ya. Sisanya adalah 1, 0, 2, 2. Berarti determinankan 1 kali 2 dikurang 0 kali 2. Jawabannya adalah 2 kurang 0 sama dengan 2. Kemudian M22. Berarti 1, 0, 1, 2. Kita tinggal kurangkan, hasilnya adalah 2. Kemudian M23. Berarti baris kedua, kolom ketiga. Sisanya adalah 1, 1, 1, 2. Nah, berarti kita langsung determinankan, diperoleh 2 dikurang 1. Sama dengan 1. Kemudian M31.
Berarti baris ketiga, kolom ke 1. Sisanya adalah 1, 0, 2, 3. Berarti kita peroleh 3 dikurang 0 sama dengan 3. Kemudian M32, berarti baris ketiga, kolom kedua. Sisanya adalah 1, 0, 1, 3. Berarti kita kali 3 kurang 0 sama dengan 3. Terakhir, M33. Berarti baris ketiga, kolom ketiga. Sisanya adalah 1, 1, 1, 2. Nah, berarti 2 kurang 1 sama dengan 1. Udah ya, jadi minornya ada 9, tergantung letaknya tadi. Nah, langsung kita masukkan ke matriks minornya, berarti minor C itu seperti di layar, perhatikan. Tinggal kita masukkan aja yang sudah kita peroleh angka-angkanya. Berarti minor matriks C adalah negatif 2, negatif 1, 0, 2, 2, 1, 3, 3, 1. Bisa dipahami ya? Ini cara mencarinya seperti ini. Oke, kita coba simpan dulu determinannya, katanya negatif 1 dan minornya seperti di layar. Sekarang kita lanjutkan lagi untuk mencari kofaktornya, adjoinnya, baru nanti terakhir kita inversekan. Oke, sekarang matriks kofaktor dari C. Matriks kofaktor dari C itu seperti ini. Nah, jadi minor-minornya tapi dikasih tanda plus atau min. Nah, plus sama minnya tuh dari mana? Perhatikan. Untuk yang minor 1,1, berarti kan dia terletak di baris pertama, kolom pertama kan. Nah, tanda plus ini tuh diperoleh dari negatif 1 dipangkatkan baris dan kolomnya. Karena baris pertama, kolom pertama berarti negatif 1 pangkat 1 tambah 1. Jadi negatif 1 pangkat 2. Hasilnya 1 kan, which is itu plus gitu. Jadi dia plus. Oke, contoh yang lainnya misalkan M12. Nah, berarti kan dia di baris pertama kolom kedua kan, berarti negatif 1-nya pangkat 1 tambah 2. Berarti negatif 1 pangkat 3, yakni negatif 1. Berarti tandanya min, gitu. Dan seterusnya. Jadi tandanya itu plus min, plus min, plus min, tergantung dari penjumlahan baris dan kolomnya, gitu. Kalau bilangannya genap, berarti kan plus. Kalau bilangannya ganjil, berarti min, gitu. Perhatikan saja di layar, ini gampang kok dihafalinnya. Oke, karena sudah tahu, langsung tadi kan kita sudah tahu ya matriks minornya dari matriks C. Berarti untuk kofaktornya tinggal kita masukkan aja tandanya. Karena yang plus itu nggak berpengaruh untuk mengubah angka, berarti kita cuma perhatikan untuk yang negatifnya aja. Gitu. Jadi di sini yang berubah itu seperti di layar, yang warna hijau dilihat ya. Nah, berarti matriks kofaktor dari C itu adalah negatif 2, 1, 0, negatif 2, 2, negatif 1, 3, negatif 3, 1. Gitu. Jadi yang negatifnya aja yang kita rubah, karena untuk yang positif dia itu berarti nggak merubah dari tadi matriks yang minornya gitu, sama maksudnya. Oke, kofaktor udah tahu, sekarang matriks adjoin dari C. Nah, ini merupakan suatu transpose dari matriks kofaktor C. Gitu. Jadi kofaktor C-nya kita tinggal transpose aja. Transpose itu gimana? Perhatikan. Kita ingat-ingat kembali ya, transpose itu adalah perubahan dari tadinya dia baris jadi kolom, dan kolom jadi baris. Jadi kalau diperhatikan secara lebih gampangnya sih, tadinya barisnya kan yang ke pinggir, negatif 2, 1, 0. Nah, kalau ditransposkan berarti jadinya ke bawah. Negatif 2, 1, 0. Tadinya baris, berubah jadi kolom. Gitu. Ini matriks adjoin dari C. Gitu. Berarti kalau gitu, C inverse-nya apa? Bisa langsung kita cari kan. C inverse merupakan 1 per determinan C dikali adjoin C. Karena determinan C-nya tadi kita sudah dapatkan, negatif 1. Kemudian adjoin C-nya juga sudah tahu. Berarti langsung aja 1 per negatif 1 dikali negatif 2, negatif 2, 3. 1, 2, negatif 3. 0, negatif 1, 1. Nah, karena ini negatif, bisa langsung kita masukkan aja ya.
Berarti C inverse-nya adalah 2, 2, negatif 3, negatif 1, negatif 2, 3, 0, 1, negatif 1. Oke, jadi untuk matriks inverse 3 kali 3 memang agak panjang, jadi perhatikan pertama mencari determinan, kemudian minornya, kofaktornya, adjoinnya. Sudah dapat, baru nanti inverse-nya itu tetap 1 per determinan dikali adjoin, gitu ya. Oke, kita lanjut. Yang terakhir adalah sifat determinan dan inverse. Untuk yang determinan, pertama itu adalah jika suatu matriks A dikali B itu sama dengan matriks C, maka determinan A dikali determinan B itu sama dengan determinan C. Selanjutnya, determinan dari matriks A kali B itu sama dengan determinan A dikali determinan B. Oke, selanjutnya, determinan dari A transpose sama dengan determinan A. Jadi mau dia ditransposkan atau tidak, determinan ini tetap sama, gitu ya. Tapi kalau di-inverse-kan, determinan A inverse itu sama dengan 1 per determinan A. Kemudian yang terakhir, jika terdapat A suatu matriks persegi n kali n dan K suatu bilangan real, maka determinan dari K dikali matriks A itu sama dengan K pangkat n yang merupakan ordo dari A tadi dikali determinan matriks A gitu. Oke, ini akan lebih mudah kalau kalian coba buktikan ya. Boleh buktikan secara formal ataupun bolehlah pakai contoh untuk lebih memahami aja gitu ya. Oke, selanjutnya sifat inverse yang pertama. A inverse di-inversekan lagi itu sama dengan A. Oke, yang kedua, A dikali B inverse itu sama dengan B inverse dikali A inverse. A dikali A inverse sama dengan A inverse dikali A sama dengan identitas. Gitu. Jadi ini nanti hasilnya adalah suatu matriks identitas. Nah, yang keempat, jika matriks A dikali matriks B sama dengan matriks C, maka kita bisa ubah dia. Yang pertama, kita ingin mencari A misalkan. Berarti kan B-nya nggak boleh ada di ruas yang A kan. Untuk memindahkan B ke ruas yang C, berarti kita jadikan dulu atau kita kalikan dulu B dengan B inverse. Mereka harus deketan ya. Jadi perhatikan di layar. A dikali matriks B dikali B inverse sama dengan matriks C dikali matriks B inverse. Atau kalau kita mau mencari B, berarti A inverse-nya dikalikan dengan A gitu, supaya nanti pindah ruas. Tapi jangan lupa harus didekatkan. Jadi A inverse-nya ditaruh di paling depan. Karena kan sifat perkalian matriks tidak komutatif ya, jadi memang harus benar deketan gitu. Oke, untuk yang pertama ya. Berarti matriks A dikali matriks identitas. Karena tadi kan matriks B kali B inverse identitas kan. Nah, berarti matriks A sama dengan matriks C dikali B inverse. Ya, gampangnya sih, kalau B mau pindah ruas ke ruas yang C, itu tinggal di-inverse-kan. Tapi karena dia di belakang, maka jangan lupa B inverse-nya juga setelah C gitu. Nah, kalau untuk yang satu-satunya lagi, nah berarti kan identitas dikali B sama dengan matriks A inverse dikali matriks C. Berarti matriks B-nya sama dengan matriks A inverse dikali matriks C. Ini bedanya A inverse-nya ini sebelum C. Gitu, karena matriks A-nya juga sebelum matriks B. Jadi gak boleh ketukar gitu ya. Boleh dipahami dulu. Nanti sifat-sifat ini akan lebih memudahkan kalian saat latihan soal. Jadi beberapa soal nanti akan lebih mudah dikerjakan jika kalian hafal dan memahami sifat-sifat ini gitu. Jadi latihan lagi ya bagaimana penggunaan sifat ini. Bagusnya sih sambil dibuktikan juga gitu supaya kalian lebih yakin kalau ini sifatnya itu benar dan kalian bisa gunain gitu ya. Oke, sekian dulu pembelajaran kali ini. Jangan lupa banyak berlatih. Semoga ini membantu kalian dalam belajar.
Jangan lupa juga dukung channel ini dengan cara subscribe, like, atau share, apalagi kalau ini bermanfaat supaya teman kalian mendapatkan manfaat juga dari video ini gitu ya. Oke, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.